Ya, pemirsa, masa depan bangsa ada di tangan para pemuda. Kiprah pemuda Indonesia yang kemudian berdampak luas pada masyarakat, salah satunya ditunjukkan oleh anak muda di Makassar, Sulawesi Selatan yang memberdayakan teman-teman penyandang disabilitas di kafe miliknya. Taufik dan Zainab yang bersama dua rekan lainnya pada Januari 2022 lalu memutuskan untuk berwirausaha. Mereka membuka kafe di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbeda dengan wirausahawan muda lainnya, mereka memilih untuk bermitra dengan para difabel tunarungu yang dipekerjakan sebagai karyawan. Apa yang dilakukan oleh Taufik, Zainab, dan rekan-rekannya ini patut diapresiasi. Apalagi penyerapan tenaga kerja difabel di sektor formal dan non-formal hingga kini masih jauh dari ideal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, di 2022 ada sekitar 17 juta penyandang disabilitas yang berada di usia produktif. Namun, hanya 7 atau 6 juta orang di antaranya yang bekerja. Ya, pemirsa, untuk kita mengetahui lebih lanjut ya terkait dengan kafe yang kemudian memberdayakan teman-teman tuli ini, kita sudah terhubung dengan Zainab, salah satu pendiri kafenya. Selamat pagi, Mas Zainab. Pagi-pagi. Pagi-pagi, semoga dalam keadaan sehat. Salam untuk teman-teman di sana. Luar biasa Mbak Zainab ya, ini sangat menginspirasi karena Mbak Zainab kemudian memutuskan untuk membuka kafe dan melibatkan merangkul teman-teman disabilitas. Saya ingin tahu dulu nih, mungkin cerita singkatnya, dari mana sih sebetulnya ide kemudian Mbak Zainab membuka kafe dan kemudian merangkul teman-teman disabilitas? Oke, pada dasarnya sebenarnya ide itu berasal dari keresahan ya Mbak ya. Dan keresahan itu baik saya maupun Kak Taufik itu kebetulan sama, walaupun kami punya latar belakang yang jauh berbeda. Kalau saya sendiri pribadi berinteraksi dengan teman-teman disabilitas itu kurang lebih di tahun 2014, itu muncul pertanyaan Mbak. Jadi waktu itu saya sempat volunteer di Special Olympics Indonesia. Jadi ada semacam kompetisi olahraga untuk teman-teman disabilitas tingkat sekolah. Di situ mungkin cuma saya dan Tuhan yang tahu karena itu kata hati. Muncul pertanyaan setelah mereka sekolah, kira-kira mereka kemana ya? Kayak gitu kan. Maksudnya untuk teman-teman non-disabilitas pun untuk berkompetisi di dunia kerja pun untuk apply dunia persaingan pekerjaan itu cukup sulit ya Mbak ya. Dan saya pikir minimal apakah kesempatan yang mereka miliki sama seperti kami teman-teman non-disabilitas. Dan ternyata di sisi lain, dari sisinya Kak Taufik pun yang juga salah satu founder Cafe Tulus juga punya keresahan yang sama. Dan Kak Taufik waktu itu berinteraksinya karena beliau bergerak di bidang audiovisual, film, dan sebagainya, mereka sempat buat atau berkolaborasi membuat sebuah video. Dan ternyata Kak Taufik juga punya keresahan yang sama. Terus kita bekerja dulu mungkin masing-masing, dan sampai ke momentum saya rasa ini kuasa Tuhan, kami bertemu di akhir tahun 2021, dan alhamdulillah semua dilancarkan. Saya bertemu juga dengan ada satu lagi Kak Didi yang merupakan juru bahasa isyarat yang mempertemukan kami dengan teman-teman tuli. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita dari situ mungkin sebelumnya ada pelatihan barista yang kita buat. Terus dari situ kita muncul pertanyaan lagi setelah pelatihan ini kemana. Dan dari kurang lebih 20 peserta pelatihan kita seleksinya juga melalui tahap seleksi, yaitu interviewnya juga menggunakan bahasa isyarat, dan terpilihlah 3 orang yang saat ini menjadi barista. Kurang lebih seperti itu. Tapi sejauh ini bagaimana Mbak Zainab kemudian para pelanggan gitu ya, customer saat datang ke kafe milik Mbak Zainab dan juga Kak Taufik tadi kemudian menyambut begitu atau berinteraksi dengan teman-teman difabel ini? Adakah mungkin cara-cara yang sudah disiapkan begitu dari teman-teman Mbak Zainab dan juga Kak Taufik tadi terkait dengan hal ini? Oke, jadi untuk karena interaksi dengan teman tuli itu berbeda, jadi kami menyederhanakan
proses interaksi. Jadi pada saat tenang saja, pada saat teman-teman datang ke Cafe Tulus sudah ada instruksinya. Jadi tinggal tunjuk menunya saja, terus tinggal pilih, mungkin jumlahnya berapa, panas atau dingin, terus kita juga sediakan semacam papan abjad bisindo minimal. Terus jika teman-teman juga mungkin masih punya additional request, mungkin seperti saus tambahan dan seterusnya, teman-teman juga bisa cukup dengan menulis, teman-teman barista bisa langsung menyediakan kebutuhannya. Oke, luar biasa. Jadi ada cara-caranya gitu ya. Tapi Mbak Zainab kalau melihat ini ya, bagaimana kemudian Mbak Zainab dan juga Kak Taufik pada saat itu saat akan melatih begitu ya teman-teman tuli begitu pada saat harus berinteraksi dengan teman-teman dengan pelanggan lainnya. Ini prosesnya berapa lama sih kemudian sampai akhirnya membuka kafe ini, Mbak Zainab? Kurang lebih prosesnya 1 tahun ya sejak pelatihan. Cuman untuk pembukaannya sendiri secara kafenya itu mungkin sebulan 2 bulan untuk buat kafenya, terus kita susun menunya, kita susun bagaimana SOP-nya, kita susun bagaimana metode interaksi dengan pelanggan. Itu kita susun kurang lebih di 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan, sebulan lah mungkin. Dan itu makanya saya bilang itu momentum karena semuanya dipermudah, alhamdulillah. Teman-teman yang menjadi barista pun cepat tanggap dan mereka sangat ingin belajar dan mereka sangat inovatif. Okay. Beberapa menu bahkan dari mereka. Iya, luar biasa Mbak Zainab. Tapi untuk kedepannya Mbak Zainab sendiri dan juga Kak Taufik tadi ya, apakah ada rencana begitu? Kalau sekarang kan merangkul teman-teman tunarunggu begitu ya. Apakah ke depan mungkin akan ada rencana? Mungkin saya ingin tahu dulu alasannya kenapa kemudian merangkul teman-teman tunarunggu, kemudian juga nantinya akan ada rencana tidak sih untuk merangkul teman-teman dengan kategori disabilitas yang lain? Oke, pertama saya akan sangat senang dan visi Cafe Tulus memang sebenarnya ke arah sana. Kami sangat berharap bisa merangkul berbagai jenis disabilitas dan karena visi kami itu benar-benar mengharapkan inklusivitas. Jadi benar kami sangat berharap dan saya harap beberapa kesempatan bisa sampai ke sana. Dan pertanyaan kedua adalah kenapa teman-teman tuli? Karena pertama teman-teman tuli itu mungkin harus saya bilang perbedaannya hanya di interaksinya saja, di metode komunikasinya saja. Selebihnya kita sama. Bagaimana mereka bisa memahami SOP dan bagaimana mereka ingin belajar, saya rasa sama dengan kita. Cuman mungkin kesempatannya saja yang sebelumnya kurang, seperti itu. Tapi kalau Mbak Zainab sendiri kalau berbicara soal tantangan nih Mbak ya, kemudian berkomunikasi dengan teman-teman tunarunggu begitu atau mungkin dengan teman-teman disabilitas yang lain, ini tantangannya seperti apa sih Mbak? Kemudian juga bagaimana caranya Mbak Zainab dan juga teman-teman yang lain kemudian caranya melatih begitu ya semua yang kemudian terlibat di kafe ini, baik itu teman-teman yang penyandang disabilitas maupun juga dengan pelanggan itu sendiri. Ya, pertanyaannya sangat menarik, Mbak. Jadi sebenarnya selain menyediakan lapangan tenaga kerja dan membuka ruang-ruang aktualisasi diri untuk teman-teman disabilitas, sebenarnya harapan kami itu sasarannya adalah teman-teman non-disabilitas untuk meningkatkan awareness. Dan untuk itu sebenarnya struggling untuk kita. Karena pertama, sebenarnya antusiasnya teman-teman yang tahu tentang Cafe Tulus di Makassar pertama kali itu sebenarnya sangat positif, Mbak, yang saya dengar. Mereka menyambut dengan baik, teman-teman juga, pelanggan juga, cuman kendalanya adalah mungkin bukan takut sih, lebih kesegan untuk datang dan langsung berinteraksi dengan teman-teman tuli, karena kita benar-benar semuanya teman-teman tuli baristanya kayak gitu. Jadi mungkin itu sih poin pertama yang cukup agak berat kita alamin di depan, karena pelanggan cukup naik turun. Jadi kayak kita benar-benar membuat beberapa program yang bisa minimal mengikutkan teman-teman non-disabilitas, teman-teman dengar untuk bisa datang dulu deh kayak gitu kan. Untuk ini datang dulu, coba tenang aja kayak gitu. Mereka sangat, teman-teman barista, teman-teman tuli itu sangat terbuka untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman dengar, dan mereka
saya harap semakin banyak yang bisa datang dan semakin banyak yang aware, itu bisa meningkatkan awareness pertama, bisa meningkatkan juga kesempatan-kesempatan teman-teman disabilitas di luar sana, pun bukan hanya saya gitu, Mbak, yang bisa membuka kesempatan-kesempatan itu. Kayak gitu. Mungkin semoga menjawab. Oke, Mbak Zainab, tapi kalau Mbak sendiri berarti belajar bahasa isyarat ya? Iya. Berarti sudah fasih ya untuk kemudian berkomunikasi dengan teman-teman ya? Sampai sekarang sih masih belajar Mbak. Sekarang masih minimal bisa abjad dulu kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa belajar bahasa abjad Bisindonya dulu. Oke, Mbak Zainab, jadi kalau misalnya ada teman-teman atau pelanggan begitu yang kemudian akan ke kafenya Mbak Zainab, ada tidak atau ada tips mungkin ya yang bisa Mbak Zainab katakan begitu atau sampaikan kepada para pelanggan yang akan berkunjung ke kafe Mbak Zainab dan juga Kak Taufik ini? Saya rasa teman-teman untuk bisa mengenal, kadang kita harus bertemu dulu kayak gitu. Jadi kayak untuk teman-teman yang mungkin ingin atau bisa merasakan ekosistem yang inklusif, mungkin bisa datang ke Cafe Tulus. Salah satu mungkin semoga bisa dibilang percontohan ruang inklusif di Makassar khususnya, dan berinteraksi langsung dan belajar langsung dengan teman-teman tuli dan teman-teman disabilitas lainnya, insya Allah ke depannya. Oke. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa harapan dari Mbak Zainab sendiri bahwa teman-teman kemudian atau pelanggan begitu yang kemudian akan ke kafe ikut juga berinteraksi, kemudian berbagi cerita mungkin ya dengan teman-teman disabilitas yang lain begitu atau yang ada di kafenya Mbak Zainab, kemudian juga lebih membuka diri begitu untuk belajar terkait dengan teman-teman penyandang disabilitas, terutama juga teman-teman tuli. Mbak Zainab, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Berita Satu. Sukses selalu dengan bisnisnya. Salam untuk teman-teman di sana. Sampai jumpa di lain kesempatan, Mbak Zainab. Selamat pagi.